Halo, di video tambahan ini saya ingin memberitahu Anda tentang beberapa perbedaan cara kerja tool. Grup Styline versi 6.2 dibandingkan dengan yang saya tunjukkan di tutorial sebelumnya. Sayang sekali itu terjadi, tapi tutorial tidak saya ubah karena ternyata situasi seperti ini bahwa di versi 6.1 tool ini karena alasan tertentu bekerja lebih maju daripada versi 6.2. Meski tampaknya perlu sebaliknya. Karena versi baru biasanya dimaksudkan untuk menyempurnakan tool-tool tertentu, tapi bukan memotong fungsinya. Melainkan untuk alasan tertentu, Chloe memutuskan begitu. Atau mungkin itu terjadi tak disengaja, saya tak punya informasi demikian. Tapi nyatanya di versi 6.2, tool bekerja sedikit beda, dan saya ingin menunjukkan pada Anda bedanya, agar Anda memahami yang terjadi. Mengapa Anda tak bisa menyelesaikan tugas untuk saya dan apa yang harus dilakukan di sini? Jadi, tool yang saya katakan ada di sini, di grup tool ini. Yang dengannya Anda dan saya dapat langsung memodifikasi produk di jendela 3D. Mari lihat cara tool ini bekerja di versi 6.1. Apa yang sebenarnya berubah? Sekarang saya punya 3 program yang dijalankan sekaligus, yakni versi 6.2.468 adalah versi terbaru dari program saat ini. Saya juga menjalankan versi 6.1 yang bedanya akan saya tunjukkan pada Anda dan juga kesalahan yang terjadi. Satu versi 6.2 sebelumnya. Itu juga akan berguna bagi kita, jadi saya beralih ke versi 6.1. Dan menunjukkan perubahan, terutama perubahan terkait dua alat, yaitu Scale Styline dan Move Styline. Dengan mereka, kita dapat memindahkan garis kita atau memperluas atau mempersempit produk kita jika perlu. Cara kerja tool ini, misalnya Scale Styline di versi 6.1, saya hanya akan mengingatkan sedikit. Saya pilih tool ini, dan misal saya ingin mengubah panjang jahitan samping ini, saya klik produk saya, lalu apa yang dapat saya lakukan? Saya cukup mengklik tombol kiri mouse, tahan, dan kurangi atau tambah panjang jahitan ini. Misalnya saya kurangi sedikit panjangnya seperti ini. Tapi saya juga bisa mengklik garis jahitan ini, maka muncul dua pita berwarna seperti ini, yang dengannya saya bisa memilih detail apa yang ingin saya kerjakan, detail depan atau detail belakang. Misalnya, saya bisa pilih detail depan. Menahan tombol kiri mouse di sini dan mengubah secara khusus detail ini, sedangkan detail kedua tetap tak berubah. Maka saya mendapat siring seperti ini. Sekarang di versi 6.2, fitur seperti ini hilang, yaitu fitur operasi dengan detail secara terpisah satu dari lainnya. Di versi 6.2, di 468 terbaru kita juga dapat memilih tool Scale Styline ini. Dan didapat saya pilih produk saya di sini, dan saya masih dapat mengubah panjang jahitan saya. Misalnya, memperpendek, maka itu bekerja. Tetapi jika saya hanya mengklik untuk memilih, agar saya memiliki garis-garis berwarna, dan hasilnya seperti yang Anda lihat. Tidak ada garis berwarna, maka saya klik, tapi tidak muncul. Jadi, fitur untuk mengedit detail-detail saya secara terpisah satu dari lainnya telah hilang. Itu juga berlaku secara umum untuk tool Move Styline. Sesuatu bisa dibuat di 6.1. Saya ambil tool ini, saya bisa pindahkan jahitan saya kemana saya mau. Misalnya, saya bisa menggerakkan jahitan bahu ke depan atau ke belakang, dan secara bersama kedua detail depan dan belakang berubah. Namun saya juga bisa mengklik jahitan ini di sini dan mengubah detail saya terpisah, depan atau belakang. Misalnya persingkat sedikit seperti ini. Turunkan garis bahu di detail depan, tetapi jangan sentuh detail belakang. Fitur ini dinonaktifkan di versi 6.2, yaitu garis berwarna ini tidak lagi muncul. Saya masih bisa gerakan jahitan ini ke depan, ke belakang,
Tapi jika saya klik hanya di garis jahitan ini, maka tidak terlihat garis-garis berwarna ini untuk bekerja dengan detail saya secara terpisah. Ada juga beberapa masalah dengan pekerjaan berikut. Ketika kita membawa tool ini ke salah satu tepi jahitan, yaitu di satu sisi atau lainnya, kita lihat panah ini muncul, yang memungkinkan kita mengubah detail kita. Entah bagaimana ia asimetris, yaitu tidak proporsional di satu sisi. Tapi saya ingin memperpanjang detail ini, misalnya ke bawah. Ya, dan sekarang saya dekatkan. Panah muncul secara akurat. Saya menahannya dan mengubah detail hanya ke satu arah. Sekarang ada masalah dengan ini di versi 6.2. Di versi terbaru, saya akan mencoba lakukan ini juga. Jadi, jika saya dekatkan, saya coba bawa mouse sangat dekat ke detail, namun panah tak muncul. Jadi saya pikir inilah kekurangan di subversi khusus ini. Karena yang terbuka pada saya adalah versi 6.2.234 yang sedikit lebih awal. Di mana fitur ini tersedia, kita ambil Scale Style Line, saya juga menyiapkan t-shirt yang sama seperti ini. Dan seperti Anda lihat, panah sudah ada. Maka saya bawa dan saya dapat mengedit ke satu arah. Maksudnya, khusus versi ini ada bug, yaitu mereka mencoba meninggalkan fitur ini dengan panah ini. Tapi bagaimanapun, sesuatu tidak beres dan di sini Anda hanya perlu menunggu pembaharuan berikutnya. Ketika ia muncul versi baru, kita akan menginstalnya dan berharap panah ini akan mulai muncul. Selanjutnya, saya ingin katakan bahwa alasan mengapa mereka putuskan membuat perubahan demikian dalam tool ini, kita tidak tahu, tak ada informasi apapun di situs. Terlebih, tidak ada perubahan kerja tool ini disampaikan. Ketika versi baru dirilis, maka secara umum, saya bahkan tak langsung menyadari bahwa telah ada beberapa perubahan ini. Ya, begitulah. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencoba tool ini. Anda bisa mencoba bekerja dengannya. Seperti yang baru saya tunjukkan kepada Anda dengan fitur terbatas ini. Jika Anda benar-benar ingin bekerja dengan tool ini di produk Anda, yaitu Anda ingin memodifikasi produk Anda dengan, maka saya bisa merekomendasikan Anda untuk menginstal versi 6.1 selain versi yang Anda punya. Saya tidak sarankan untuk mengganti sepenuhnya satu versi ke lainnya, yaitu menginstal yang lebih lama. Mengapa? Karena di versi 6.2 muncul cukup banyak fitur menarik dan tool baru, yang juga akan berguna untuk pekerjaan Anda. Jadi cukup tempatkan dua versi secara bersamaan. Jika Anda bekerja di Windows, karena untuk Mac, sayangnya saya tidak punya informasi apakah bisa. Tapi Anda dapat mencoba dan mungkin Anda juga punya fitur seperti ini. Bagaimana melakukan jika Anda bekerja di Windows dan masih ingin bekerja sepenuhnya dengan alat tool ini? Kita masuk ke situs web Clo. Ini adalah situs resmi web kita. Dan di sini ada bagian Help Center Download. Kita masuk ke sini dan di halaman ini ada fitur mengunduh versi apapun dari program Clo kita. Hingga 4. Yaitu mulai dari 6.2 hingga 4. Semua subversi, semua versi tanpa batas. Jika Anda di masa percobaan, install program secara gratis selama sebulan. Atau jika Anda telah berlangganan, maka Anda dapat masuk ke sini kapanpun dan mengunduh versi. Atau subversi program apapun yang Anda perlukan. Sekarang kita tertarik pada versi 6.1. Maka kita pilih di sini, di daftar ini. Jadi cukup saya klik dan sekarang tersedia versi 6.1 untuk di-download. Di sini juga ada daftar drop-down dan muncul versi terbaru 6.1 latest yang ada sebelum 6.2 keluar. Tapi secara pribadi, saya sekarang tetap memakai versi 4.1.4 sebelumnya, yaitu yang ada sebelum versi ini. Tapi Anda dapat ambil mana saja di sini, baik 4.1.4 seperti saya miliki. Atau bisa ambil 422, bedanya sangat sedikit. Tapi misal Anda memutuskan memasang seperti punya saya, kita pilih 414. Dan sekarang dia akan tersedia untuk diunduh. Kita unduh versi kita di sini.
Jika Anda punya Windows, maka pilih untuk Windows. Jika Mac, maka untuk Mac. Perhatikan bahwa kita adalah pengguna individu dalam hal ini. Di sel kiri ini, di bagian kiri ini, kita unduh program. Karena di sini untuk enterprise pengguna versi sedikit beda, yang tidak tersedia bagi kita. Jadi, misal kita ingin untuk Windows, kita klik tombol download dan unduh file instalasi. Ketika ia diunduh, kita temukan di mana ia diunduh. Lebih mungkin itu di folder downloads. Mungkin pada Anda akan ada di unduhan. Masuk ke sana di komputer Anda, di Explore, dan jalankan file instalasi. Di sini ada nuansa seperti ini. Jika Anda ingin punya dua versi, secara bersamaan di komputer Anda, maka Anda tidak ingin terjadi penggantian, maka perlu mengganti nama folder tempat program akan diinstal selama instalasi. File instalasi Anda akan ditawarkan langkah-langkah. Salah satunya adalah nama folder. Misal, saya sudah menginstal program ini di drive C, program file, dan kemudian nama foldernya secara default terlihat seperti ini. Jadi, tunggu sebentar. Maka akan ada nama CLO Standalone Online Out. Angka-angka ini yang Anda lihat pada saya. Saya tulis secara manual, jadi Anda juga dapat menulisnya. Dan dalam hal ini, ia akan dibuat di folder baru ini dan program kedua akan diinstal di sini. Namun, yang ada di komputer Anda sekarang akan tetap tak berubah di folder di mana ia berada, yaitu CLO Standalone Online Out. Jika Anda tidak mengubah nama ini, maka program Anda akan diganti. Jadi, misal Anda ubah nama seperti ini, seperti punya saya, misalnya 6.1 online out 6.1, dan menjalankan instalasi, program diinstal seperti biasa. Dan berikutnya Anda dapat menjalankannya kapanpun Anda mau. Dan bahkan menjalankan beberapa program secara bersamaan jika komputer Anda cukup kuat dan bisa menjalankannya. Seperti Anda lihat sekarang, saya menjalankan 3 versi. Secara umum, mereka berfungsi. Icon di program 6.1 dan 6.2 sangat mirip. Di versi yang lebih lama, ikonnya berbeda. Jadi ini membuat mudah bingung. Sehingga punya saya pribadi, misalnya di sini, mereka ditempatkan pada baris quick launch seperti ini. Sehingga saya dapat membedakan 6.1 dari 6.2. Saya tahu di mana dan yang mana yang perlu saya jalankan. Sekarang saya jalankan yang ketiga secara umum, tapi saya akan menutupnya dan menunjukkan tampilannya. Jadi, seperti ini, yaitu saya hanya punya dua icon di sini, saya keluarkan mereka untuk sendiri, atau Anda bisa mencari program ini di menu Start. Maka Anda akan punya dua folder di sini. Kemungkinan besar, seperti Anda lihat, saya punya beberapa di antaranya, dan Anda bisa membuka dan menjalankan program kita dari sini. Saya melihat solusi seperti itu untuk masalah ini. Namun, Anda bisa pilih sendiri yang paling tepat untuk Anda. Untuk pengguna Mac, Anda juga bisa mencoba menginstal secara paralel. Tapi sayang, saya tidak tahu apakah ada fitur demikian. Saya tak punya informasi ini.